Halo semua, selamat datang di YouTube Sasana Digital. Dan di video kali ini kita akan khusus ngebahas tentang gimana sih cara nge-planning digital marketing yang tepat untuk bisnis. Karena kalau kita ngomongin planning yang jelimet atau rumit malah nggak akan selesai-selesai. Kita akan mulai dengan cara yang paling mudah. Katakanlah di sini kita udah disiapin bisnis skincare, dan format ini nanti bisa cek langsung di deskripsi YouTube. Nanti akan ada link untuk download format ini, langsung gunain aja. Jadi bisa langsung pakai, bisa langsung contek. Nah, misal di bagian pertama ini kita udah nentuin bisnisnya disesuaikan ya. Kalau saya di sini adalah bisnis skincare. Mungkin rekan-rekan atau teman-teman di sini bisnisnya beda, ganti aja namanya. Nah, kira-kira apa aja sih yang perlu kita plan dalam digital marketing? Paling tidak ada 4 komponen ini, cukup 4 aja. Yang pertama ada analisis kompetitor dan USP, Customer Ideal Profile atau CIP, mungkin kita kenal sebagai target market atau buyer persona. Yang ketiga itu strategi kontennya, dan yang keempat kita ngomongin set KPI dan set budgetnya. Nah, kita mulai coba di langkah pertama. Nah, di analisis kompetitor dan USP ini penting dilakuin di awal sebelum ngeplan, agar kita paham sebenarnya kondisi market tuh gimana, kondisi persaingan tuh gimana, celah mana yang bisa kita ambil. Sebenarnya kalau ngomongin istilah umum biasanya ini disebut analisis SWOT, tapi biar kita nggak teoretikal banget, kita pakainya analisis kompetitor dan USP. Nah, gambarannya gini, rekan-rekan di sini silahkan pick atau pilih 3 kompetitor yang paling ketat gitu kan, atau kompetitor yang paling mendekati bisnis teman-teman, dan ada satu kompetitor pertama di sini adalah kompetitor yang udah bagus banget yang pengen kita tiru. Nah, di sini ada brand, key feature, key message, dan price. Nah, di sana juga ada kolom-kolomnya, silahkan dilengkapi. Nah, yang perlu dianalisa adalah key feature, mereka itu produknya, fiturnya apa, gulanya. Key message, cara ngomong mereka itu gimana, dan price mereka berapa. Karena pada dasarnya strategi USP ini kita mau coba terlihat berbeda. Jadi walaupun nanti key feature-nya sama, kita bisa ngomong dengan perspektif yang berbeda dan ngasih harga yang beda. Atau mungkin key feature-nya beda, udah pasti key message-nya juga beda dan harganya beda. Jadi kita petakan kompetitor dengan cara yang seperti ini, dan ini cukup mudah untuk dilakuin. Misal brand A, brand B, brand C ngomongnya tuh whitening healthy gitu kan, mengandung vitamin C, mengandung niacinamide atau apapun lah. Nah, kalau memang brand sekarang ini mau di-develop, kita harus punya key feature yang beda. Misal whitening, organic, dan vegan friendly. Dari situ kita udah punya USP 1 di bagian produk. Atau mungkin kita ternyata key feature-nya sama nih, maka kita ngomongin di key message. Nah, kita analisa. Misal brand A ngomongnya cocok untuk kulit Indonesia, brand B ngomongnya merawat dan memutihkan, brand C ngomongnya bahan premium dan mencernahkan. Maka brand USP kita harus punya gaya ngomong yang berbeda nih. Mau pakai bahasa Inggris boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh, tergantung target marketnya. Katakanlah sekarang kita pakainya get beauty, get healthy. Jadi kita memang ambil bahwa orang kalau mau cantik tuh juga harus tetap sehat gitu. Dan kalau kita punya message yang berbeda, maka value yang dibawa brand kita pun akan beda, sehingga kita juga bisa membedakan harganya. Nah, itulah gambaran analisis kompetitor dan USP. Yang kedua, kita ngomong tentang Customer Ideal Profile. Nah, di Customer Ideal Profile ini kita ngomongin seperti ini ya, demografinya, goalsnya, hobinya, sumber informasinya, common objection kayak gitu, biggest fears. Nah, di sini udah disiapin contohnya tuh kayak gimana. Dan sepertinya rekan-rekan di sini juga udah ada yang mulai bikin, cuman tolong dilengkapi seperti ini. Terutama di bagian goals and challenge. Sebenarnya customer tuh tujuannya apa sih beli produk itu? Dan challenge-nya tuh apa sih untuk mencapai kulit yang cerah atau kulit yang cantik itu? Apa sebenarnya challenge-nya? Dan itu harus didefinisikan dengan benar-benar. Nah, kalau ini udah, baru mulai ke arah biggest fear. Nah, kira-kira dengan solusi yang ada, ketakutan-ketakutan orang tuh apa sih produknya gitu? Apakah produk sekarang tuh banyak efek bahan kimia, atau efeknya hilang setelah nggak pakai, atau efek samping? Nah, baru setelah biggest fear kita ngomongin ke common objection. Jadi common objectionnya tuh
kira-kira orang-orang tuh sekarang kalau ditawarin produk serupa, nolaknya karena apa nih? Apakah karena skincare-nya terlalu menjanjikan atau instant result, atau karena murah? Nah, common objection ini adalah hal-hal yang harus kita hindari ketika nanti kita mau bikin konten. Misal contoh, oh ternyata orang sekarang tuh nggak suka yang terlalu murah, maka kita ngomongnya bukan pada price-nya, tapi pada value-nya. Misal contohnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sumber informasi. Jangan lupa customer kita saat ini tuh sumber informasinya dari mana sih, yang secara mayoritas. Kalau dulu mungkin masih ngomongnya TV, radio, dari temen, majalah. Nah, sekarang kemana nih? Apakah sosial media? Kalau sosial media tuh IG apa TikTok? Apakah dari influencer? Apakah dari temen? Apakah dari YouTube? Nah, ini semua harus di note dan kita merah-merahin. Nah, font-font yang kita merahin ini adalah font-font yang kita mau mau kita tekankan. Jadi kalau goals, dari sekian goals mana nih yang mau jadi kita fokuskan sebagai nanti sumber atau referensi konten. Dari challenge mana yang mau kita highlight supaya nanti di kontennya juga kita fokus ngebahas challenge-nya itu. Dan dari biggest fear juga kita mau bahas apa. Dan ini bisa dilakukan setiap bulan, karena mungkin setiap bulan trennya berbeda, atau setiap 6 bulan. Jadi customer profile ini harus diupdate dalam beberapa waktu tertentu. Nah, di sini kan ada hobi dan kesukaan. Ini tujuannya apa sih? Ini optional. Dan ini hanya fokus untuk di bagian konten. Nah, hobi dan kesukaan ini supaya kita bisa lebih dekat dengan si konsumen itu. Misal contoh, kalau kita targetnya si mbak-mbak ini, ya kan, yang suka pakai skincare, dan dia butuh skincare untuk menyehatkan kulit dan mencerahkan, ternyata hobi dan kesukaan si doi ini adalah nonton, selain K-drama ada K-reality show. Nah, kalau teman-teman nonton di Netflix atau di Viu saat ini ada K-drama reality show baru, yaitu Single Inferno. Cek aja, itu seru sih. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak mirip Take Me Out ya, tapi ini versi kerennya lah dan dibawain oleh bintang-bintang Korea. Ini juga ada beberapa produk yang di sana jadi sponsor. Nah, bisa belajar kenapa mereka mau sponsorin di acara itu. Nah, sekarang kita ngomong yang ketiga, itu strategi konten. Ngomongin strategi konten, nggak bisa nih tiba-tiba ayo kita bikin tips and trick, atau ayo kita bikin Q&A, ayo kita bikin live. Kita harus jelas kontennya itu tujuannya untuk apa. Nah, di sini saya pakai term baru yang dikembangin oleh Sasana Digital. Jadi biasanya kan kalau kita ngomongin AIDA, 5A, atau AIC, Awareness Interest Conversion. Nah, sekarang kita coba pecah-pecah supaya bahasanya lebih mudah. Kita ada nama baru, namanya ACABA. Jadi Awareness, Curious, Ask, Buy, dan Advocate. Kenapa Ask dan Curious dipisah? Karena pada dasarnya ketika orang udah aware dengan konten kita masih punya PR. Gimana caranya dia penasaran sama profile kita, penasaran sama produk kita, penasaran dengan apa yang kita tawarkan. Nah, setelah penasaran, kita juga perlu push mereka supaya mereka berani bertanya. Karena rasa penasaran itu bisa hilang dengan dua hal. Oh, ternyata produknya kayak gini doang. Nah, akhirnya orang nggak nanya karena kontennya ya biasa aja atau produknya biasa aja. Atau berakhir dengan penasaran banget sampai dia mau nanya gitu, sampai mati penasaran lah. Nah, jadi kita juga harus paham bahwa bikin konten nggak sekedar bikin orang tahu, nggak cukup hanya untuk bikin orang penasaran, nggak akan berimpact kalau cuma bikin orang nanya. Kita harus bikin orang sampai beli kayak gitu. Dan terakhir ada advocate. Advocate ini artinya adalah setelah orang beli, orang mau ngereferensi lagi nggak ke temennya. Nah, nanti itu bukan ke konten tapi lebih ke program marketing. Makanya di sini dalam 5 tahap proses ini, ACABA, Awareness, Curious, Ask, Buy, dan Advocate, kita bisa jadi channel, konten, dan promotion. Nah, kalau di channel di sini ada beberapa ya. Kalau ngomongin fase awareness, channel apa sih yang kita pakai? Umumnya Instagram dan TikTok. Salah satu lagi juga ada pakai Facebook untuk yang memang audiensnya jadi di Facebook, terutama yang bapak-bapak, ibu-ibu umur 30-40 tahun ke atas. Facebook tuh masih oke banget, apalagi untuk barang-barang hobi dan barang-barang yang sifatnya barang branded tapi yang dia udah berumur gitu. Nah, terus ada di fase curious. Ketika orang udah curious, kita tetap pakai platform yang sama. Orang udah jadi follower, nah kita harus maintenance supaya orang-orang yang nge-follow itu nanya kayak gitu kan. Ya, kita masih pakai channel Instagram atau TikTok atau sosial media lain.
Nah, udah mulai ke tahap as, channel yang kita pakai itu adalah ada tambahan nih WhatsApp. Jadi orang kalau udah serius mau beli, biasanya nanyanya ke WhatsApp. Nah, kalau dia udah beli, nah ini tergantung dari bisnis teman-teman, apakah via transfer bank ke bank, jadi cek akunnya via WA, atau via marketplace, atau mungkin via website e-commerce. Nah, itu juga ada konten sendiri nanti. Nah, terakhir fase advocate. Fase advocate ini kita pakainya Instagram, TikTok, dan marketplace. Nah, oke, kontennya sekarang apa nih kontennya? Kalau kita ngomongin fase awareness, kontennya tuh ada 3 paling enggak. Ada fun, viral, dan info. Kalau fun berarti ya video-video lucu yang relate dengan customer, video-video viral yang relate dengan pain atau challenge customer, dan info-info yang terkait dengan customer. Pokoknya di fase awareness ini kita nggak ngomongin produk, kita ngomonginnya customer butuh konten apa. Nah, kalau udah ke tahap curious atau as, orang udah jadi followers nih, orang udah nge-save postingan kita. Nah, kita mainin di fun, viral, dan info tetap sama, tapi fokusnya ke produk. Apa nih konten yang fun tapi bisa di-relate dengan produk kita? Apa yang konten yang viral tapi bisa relate dengan produk kita? Apa info-info atau tips menarik yang bisa relate dengan produk kita? Supaya orang juga tahu kita ini jualan apa gitu. Nah, ketika orang udah mulai as, mereka mungkin di TikTok atau di Instagram DM atau WA. Nah, kita harus siapin konten yang sifatnya adalah testimoni customer sebelumnya, ataupun kalau belum punya testimoni, kalian harus siapin atau kita harus siapin SOP balas customer yang baik. Misal kalau ada orang, "Kak, ini ready nggak?" Kita harus siapin template-nya supaya nanti kita langsung balas, tinggal copy paste. Atau kalau pakai WhatsApp bisnis itu bisa pakai quick reply. Di Instagram juga ada quick reply. Jadi kita siapin SOP-nya dengan cermat. Karena kalau orang udah nanya terus balasnya lama, ya minat belinya akan turun gitu. Nah, kalau udah di fase buy, konten yang disiapin juga tetap sama. Ada testimoni dan SOP balas. Tapi ketambahan 1, promo. Mungkin ada konten yang sifatnya promo, beli 1 gratis 1, jadi poster kita siapin nih. Jadi kalau orang udah nanya-nanya, kita bisa kirimin langsung, "Ini list produk kita ya, Kak," gitu. "Ini promo kita ya, Kak." Jadi orang nentuin pilihannya tuh cepet. Nah, kalau di fase advocate sifatnya udah bukan konten, tapi kita ke bawah. Nah, di fase promotion di sini tentu dong konten aja bagus, tapi kalau konten kita baringin dengan promotion akan lebih oke. Nah, di strategi digital marketing plan kita harus juga merencanakan kita mau promosi pakai apa. Paling enggak kalau berdasarkan tahapan untuk skincare, tadi kan bisnis saya skincare. Nah, kita ngomongin pakai endorse dan KOL. Karena ternyata dari customer profile kita selain TikTok, mereka juga aktif follow-follow dan nanya-nanya ke influencer atau KOL atau public figure untuk menanyakan keluhan mereka tentang keluhan ngerawat kulit, keluhan kenapa ya aku pakai skincare ini jadi merah-merah. Nah, biasanya nanyanya selain ke dokter, ya mereka juga aktif follow influencer untuk dapat info tambahan. Berarti kita harus pakai ngendorse nih gitu atau paid promote. Yang kedua, promotionnya testimoni. Nah, testimoni ini kenapa dimasukkan ke tahap promotion? Karena si konten ini atau si strategi ini juga perlu kita koordinasikan dengan customer. Mungkin kita harus sisihin budget di awal. Jadi kalau customer yang memberikan testimoni, kita kasih poin atau kita kasih cashback seperti itu. Makanya promotionnya juga harus kita kita set, karena nanti kita bakal set budget. Nah, yang promotion selanjutnya adalah ketika fase buy. Fase buy ini kita harus siapin promosi atau program marketing yang kaitannya dengan diskon atau bundling. Atau kalaupun nggak ada diskon dan bundling, juga bisa dengan free gift atau merchandise seperti itu. Intinya gimana orang ketika udah nanya, dia harus punya urgency segera beli sekarang kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah advocate. Jadi kita harus mancing orang supaya mau ngasih testimoni, supaya testimoni tadi bisa digunain di fase ask atau di fase awareness. Nah, biasanya yang paling bukan biasanya ya, rata-rata strategi yang bisa ngebuat customer tiba-tiba mau ngerekomendasiin adalah ketika brand ngasih ngasih lebih dari yang dijanjikan. Contoh, dia beli skincare facial wash. Ketika datang ternyata gak cuma facial wash nih, ada facial wash dan stiker-stiker lucu, ada facial wash dan kayak mini card tentang cara ngerawat
tubuh, atau cara ngerawat muka, atau tentang urutan pakai skincare. Nah, jadi orang akan ngerasa, wih, brand ini tuh aku banget, brand ini tuh ngasih lebih dari sekedar produk. Jadi dia juga mau share ke teman-temannya via sosmed atau via ketika nongkrong seperti itu. Nah, setelah ngomongin strategi konten, kita harus turunin jadi konten kalender. Jadi silahkan nih mulai nyari-nyari ide konten. Dipecah, ada fun, info, viral, promo. Dipecah ke setiap tanggal, dan jangan lupa tentuin tanggal endorse-nya mau kapan dan siapa endorsernya. Misal di sini aku pakai Tiara Andini kayak gitu. Jadi bikinlah konten kalender, ide-idenya aja dulu gitu, supaya pas nanti bulan depan atau ketika dibutuhkan kita udah paham. Oh, gue mau konten tentang ini. Orang-orang di konten marketing atau orang-orang di digital marketing di tim sosmed udah paham. Oh, kayaknya bakal bikin konten seperti ini gitu. Nah, termasuk contoh konten yang viral tuh, contoh ini ya. Jadi ada drama Korea baru namanya Interest Love. Nah, di situ tuh ada scene yang kayaknya bisa kita jadikan meme. Jadi kayak kasih caption, rumus skill pelakor, glowing plus bikin nyaman. Nah, nanti di caption kita kasih tahu nih. Nah, jadi glowing dan bikin nyaman itu wajib ya, jangan sampai malah kena pelakor kayak gitulah, misal kayak gitu. Di info juga di sini kontennya kita juga bisa bahas. Tuh di bagian fun juga kita bisa bahas. Jadi dari setelah kita tentuin fasenya dan fun viral infonya, kita turunin jadi ide-ide konten supaya gampang nanti dieksekusi. Nah, udah ngide konten nih, waktunya ngeset budget dan KPI. Kenapa ini penting? Supaya kita nggak over budget dan juga nggak low budget. Nah, gitu kan. Sebagai bisnis kita juga pengen dong penjualannya itu optimal. Nah, untuk itu kita turunin nih. Tadi kan kita udah bikin promotion. Nah, di situ kita budgetin endorse mau berapa orang. Testimoni apakah ada budget di sana. Habis itu buy, di bagian buy ada berapa diskon. Di bagian advocate mau nyiapin berapa surprise gift. Nah, contoh di sini 5 juta dan 1 juta dan 15 juta untuk diskonnya. Nah, diskon ini dimaksud adalah ketika kita ngejual 1000 piece dengan diskon 30%, ternyata biaya yang dikeluarkan adalah 15 juta. Jadi bakal ngurangin 15 juta dari margin keuntungan kita. Nah, ini kan budget, kita udah set budget nih. Oke, kita set budget supaya nanti nggak over budget dan nggak low budget. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara tahu budgetnya itu efektif apa enggak? Nah, masing-masing bisnis itu punya perhitungan tersendiri terkait balik modalnya atau ROI-nya. Contoh di sini saya adalah untuk KPI, oke lah 5 juta untuk 5 endorser atau 5 KOL dikatakan berhasil kalau dapat 1000 followers. Dan dikatakan berhasil kalau kita bisa dapat 200 chat dalam sebulan. Dan dikatakan berhasil kalau penjualannya bisa sampai 100 sales atau 100 penjualan. Dan dikatakan berhasil kalau 100 gift yang dikasih bisa mancing 10% advocate atau 10% testimoni organik. Kalau bahasa marketingnya mungkin UCG, User Generate Content. Jadi orang secara sukarela, secara willing to help brand get more awareness dari testimoni mereka. Nah, kurang lebih itu 4 digital marketing plan yang mudah banget untuk diterapkan. Dan dengan punya digital marketing plan ini tinggal dikasih ke tim-tim terkait biar mereka yang mendetailkan. Sebagai business owner atau digital market manager, kita cukup set goal supaya tim kita bisa berjalan dengan optimal. Nah, kalau ada pertanyaan jangan sungkan langsung aja komentar atau kunjungi website kita di sasanadigital.com. Dan kalau mau template ini langsung download di kolom deskripsi YouTube. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan info-info video tentang digital marketing. Oke.